Tanda orang yang celaka itu 4. Yang pertama, lupa lawan dosa. Yang kedua, suka mengungkit-ungkit kebaikan, ibadah yang pernah dia lakukan. Jangan diungkit-ungkit. Jadi dosa diingat, ibadah dilupakan, jangan tapaling. Yang ketiga adalah memandang masalah dunia kepada orang yang di atas padanya. Nah, ini celaka nih. Memandang dunia kepada orang yang lebih hebat, sehingga menimbulkan sifat tomak, terlahir sifat tomak di dalam dirinya, kada pernah puas apa yang dimiliki. Ini memandang ke atas terus. Yang keempat, yang terakhir, memandang masalah akhirat kepada orang yang di bawah padanya. Memandang masalah akhirat di bawah terus. Untung jauh sembahyang jarna, nah ini kada maju-maju. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amatina wa amwatikum amatil muslimin ajma'in. An Allah yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki usuli wa furu'i. An Allah yataghashahu bir rahmah al-maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa an Allah yaghfir dhunubana wa yastur uyubana yusahhil matlubana wa yaqdi hawaijana hajah fid dunya bil maisarah wa hajah fil akhirah bil maghfirah. Wa anna Allah al karim yugawi alaina al iman wal islam wa ridha wa taslim wa ala ma nawabihi syekhuna al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz wa ala ma nawabihi as-salafuna salihun bi sirrin nabi wa ali nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Wa ina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya
At-Targhibu wa Tarhib, Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhibi Targhib wa Tarhib, radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Sampai daripada perkataannya At-Targhibu fis Sakha. Ini anjuran agar kita mempunyai sifat as-sakha, pamurah. Wal ithar, juga anjuran agar kita itu mempunyai sifat al-ithar, mengutamakan orang lain, menyamani orang. Wa dhammil bukhli, dan ancaman orang yang mempunyai sifat bakhil, pelit. Wasyuh, sama, bakhil atau pelit. Wal hiris, dan ancaman orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Wal amal, ancaman orang yang mempunyai angan-angan yang tinggi. Wa targhibu fil wasiyah, dan anjuran untuk berwasiat. Banyak judulnya ya Allah lah. Membahas tentang pamurah, membahas tentang mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri, kemudian ancaman mempunyai sifat bakhil lah, ancaman yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki lah, kemudian ancaman apa ngarannya panjang angan-angan, kemudian anjuran untuk berwasiat. 6 buting judul yang kita bahas. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra. Wasari'u ila maghfiratin, hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah. Nah, dianjurkan kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat Allah, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala itu tak terbuka. Sampai kapan? Malam yugargir, jar Nabi Muhammad, sampai ruh berada di tenggorokan. Bilnya sudah ada di tenggorokan lagi, kadang tertutup sudah pintu ampunan. Jadi sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kemaksiatan, sebanyak apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, asal mau bertaubat. Batas taubat sampai kapan? Kada berbatas sebujurnya, kecuali sampai roh sudah ada di tenggorokan. Dah lagi roh sudah di tenggorokan, kan roh itu dicabut mulai bumbunan, mulai kepala, ya kah? Hilang mulai batisnya, hilang mulai batis sampai ujung bumbunan ini nah, apa tenggorokan. Nah, itu dah lagi yang bertaubat, ya kah? Kada kali astagfirullah. Jadi mohon hendak astagfirullah wa hinian. Wa hinian astagfirullah, ya kah? Astagfirullah wa hini. Mun mahadang sudah di tenggorokan roh dah kawal lagi am. Nah, nya orang yang bertaubat tu merasa beisian dosa, ialah adapun orang yang kada merasa beisian dosa dah kau bertaubatnya, dah mau bertaubat. Nah, orang yang astagfirullah, yang tadi ya Allah kita baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, orang yang membacanya itu apa ya? Orang yang merasa beisian dosa. Orang yang merasa beisian dosa. Jadilah kita membaca wirid setelah salat telah. Jangan hanya sekadar itu sebagai rutinitas, jangan. Kalau bang ibaratnya ketika kita selesai sholat kita baca wirid itu rutinitas, jangan. Kalau bisa kita renungi, ya kah? Subhanallah, 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 maha suci Allah. Artinya ya Allah, maha suci Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita beramal beribadah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala kita bisa bergerak. Subhanallah, subhanallah, banyak kali 33 tak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat lawan aku. Banyak nikmat kada kehitungan.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah yang hebat. Allah akbar itu kan Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat. Aku banyak bisi masalah, aku banyak bisi problem, aku banyak bisi ini, aku punya hajat ini. Allah yang hebat. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi merenungi tak? Tatkala kita membaca wirid, kita renungi. Begitu juga astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa yang kita lakukan? Kita renungi. Ya astagfirullah, aku minta ampun ya Allah. Astagfirullahal azim, ya Allah aku minta ampun kepada Tuhan yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mana tiada ada Tuhan yang hidup. Al-Hayyu yang hidup, Al-Qayyum, wa atubu ilaih, dan kepada Allah Subhanahu wa taala aku bertaubat. Diulangi 3 kali itu ya Allah. Nah, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah ilahu wahid wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun ya Allah. Selanjutnya nih. Kemudian sampai ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Kalau bisa setiap bacaan-bacaan atau wiritan-wiritan yang kita baca kita renungi. Ya Allah biha. Makanya bagus Supin membaca fadhail a'mal, keutamaan orang yang beramal itu bagus. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, siapa orang yang membaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, syaitan mengatakan gosama dhahri liman qala ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, telah mematahkan tulang punggungku bagi orang yang membaca ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Maksudnya apa? Maksudnya tatkala kita meminta kepada Allah husnul khatimah, jar setan seolah-olah mengatakan percuma kok menggoda, mengganggu, menjurumuskan inya, membuat dia meninggalkan kewajiban, maulah dia melakukan kemaksiatan. Kalau akhirnya ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, percuma. Ketika kita ingat keutamaan itu, lalu kadawani meninggalkan, jadinya ya Allah. Nah, banyak kan kalau ayatul kursi. Ya kan, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca ayatul kursi setelah salat, maka tidak ada penghalang antara dirinya dan surga kecuali kematian. Nah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ajar Nabi Muhammad, orang yang membaca itu yang bersembahyang seolah-olah dia memerdekakan 10 budak yang dimerdekakan. Ini adalah zaman perbudakan. Ya kan? Jadi zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad itu manusia diperjualbelikan, budak nih Allah. Ini kan ada lagi. Nah, orang-orang yang berduit aja, orang-orang kaya aja yang punya itu. Yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Itu memerdekakan 10 budak. Belum lagi Allah majurna minan nar, Allah majurna minan nar 7 kali. Itu jar Nabi Muhammad, siapa orang yang membaca Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirni minan nar, berapa kali? 7 kali. Setelah selesai sholat, maka haram api neraka menyentuh kulitnya. Nah, haram api neraka menyentuh kulitnya. Udah kita istiqomah lah, beramal, beribadah kepada Allah. Karena di dalam amal, di dalam ibadah tuh yang paling mahal tuh istiqomah tuh ya. Istiqomah. Semua orang bisa beramal, semua orang bisa beribadah, tapi tidak semua orang yang bisa istiqomah beramal beribadah. Ya. Kada semua orang yang bisa istiqomah beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan hendaklah kalian bersegera ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Nah, lakasi jar Allah Subhanahu wa taala, bacapat minta ampun tuh bacapat, jangan ditunda. Jangan ditunda, bertaubat lah. Orang bilangnya sadar lah, ini kada salawasan hidup. Sadar kada salawasan hidup di dunia. 3 perubahan yang bakal berdampak di dalam hidupnya.
Aku ini ada lawas ruang mati nah. Pergi umur sudah tua. 60 lebih dah umur. Ya kan? Menikmati pensiunnya sudah. Ada lawas lagi ini ada lawas. Kawan banyak meninggal dah. Ya kan? Ada lawas. Di sana meninggal dah. Ini kawan-kawan SD, kawan-kawan bahari sekolah meninggal juga. Maka ada lawas meninggal. Ada lawas lagi apa hidup di dunia. Nah, orang kalau sadar, mengerti, pahamlah bahwasanya ini kada selamanya hidup di dunia. 3 perubahan yang bakal berdampak di dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama adalah dia akan semangat untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya. Bahkan ada lawas lagi hidup di dunia apa lagi? Ya kan? Aku sudah tua, uban banyak, sudah gigi paculan dah. Berdiri tapi dibantu berdiri. Bertongkat dah. Nya kan dianjurkan ya Allah bila umur 40 tahun bertongkat dianjurkan. Kami guru yang 40 beratan sih bertongkat beratan wah rame bertongkatnya lah. 40 beratan. Itu jar Imam Syafi'i seperti itu ya Allah. Kenapa ya jadi bukan bertongkat tuh. Makanya orang Arab tuh kebanyakan yang belah tuhan bertongkat ya Allah. Itu bukan gaya-gayaan lain. Ya kan? Itu bukan gaya, itu sunnah lah, sunnah. Bertongkat itu kalau pang ibaratnya bertongkat bilanya pincang aja hanya bertongkat ada. Ya kan? Bertongkat umur 40 tahun sudah dianjurkan bertongkat. Supaya apa ya? Supaya ingat seorang Tuhan dah. Segera kada merasa anem lagi ya lah. Nah, itu tetap bertongkat walaupun apa jurang tubuh fit ya kan? Tubuh sehat walaupun masih gegah lagi tah. Kau aja tuh bukah lagi yang 2-3 kilo tuh kau aja tetap ya bertongkat umur 40 tahun. Nah, disunahkan ya Allah. Ada lagi yang bisa tongkat. Mau ada bisa. Tongkat bagus saya bertongkat tuh ya Allah. Jangan menghadang pincang bertongkat. Babinian kayak itu jua. Babinian kayak itu jua bertongkat ya Allah bertongkat. Umumnya bertongkat tuh. Bertongkat. Bagus bertongkat ya Allah. Nah, jadi tatkala seseorang ingat sadar bahwasanya dia tidak lama lagi hidup di dunia. Sadarnya tatkala seseorang sadar bahwasanya dia tidak lama lagi hidup di dunia, maka 3 perubahan yang berdampak di dalam kehidupannya. Yang pertama, semangat untuk beramal beribadah. Itu jelas ya Allah. Yang orang yang koler beramal beribadah itu kada ingat mati. Ya Allah. Orang yang kada beramal beribadah nih, itu kada ingat di mati, nya kada tahunya, nya ngira hidup tuh selama-lamanya. Ya kan? Hidup selama-lamanya. Nah, nya kada ingat di mati. Tapi orang tuh bolehnya ingat di mati, ingat di umur lah. Ingat di umur, sadar, aku ini kada lawas, Bang. Apalagi ini penyakit banyak, dewak sudah rambut sudah memutih, dah gigi sudah paculan, dah ompong, dah gigi nih, beguyangan dah gigi. Makan yang keras itu tapi kawal lagi. Nasi kakarawan aja abut. Nah, ya kan? Nah, orang yang sadar, orang yang mengerti bahwasanya dia hidup di dunia tidaklah lama, maka 3 perubahan yang bakal terjadi di dalam kehidupannya. Yang pertama, dia akan an-nasyat fil ibadah, semangat untuk beramal beribadah. Yang kedua, al-qanaah bil qut, dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Merasa cukup. Aku berhimat bercari sana sini, umur sudah tua dah. Kada anom lagi. Mun tak dapat juga kada nikmati juga bagian sudah gen nikmati yang ada aja gen. Merasa cukup ya Allah. Sebab kita mau hendak mencari lebih kada habisnya. Ya Allah. Hendak mencari lebih itu kada ada habisnya. Takon ya orang-orang baduit tuh. Duit kada ada lebihan. Iya. Munnya duit lebihan kada payo. Duit kada ada lebihan, duit lebihan kada payo. Lebihan duitnya.
Tahu orang-orang berduit ya lah, aku nih ya kah? Cukup lah, kada cukup lagi nya. Ya kah? Bisian amas na kayak gunung Ohot sebuting hendak dua hendak tiga kada usah kayak gunung Ohot amas bisian amas sekilo juga sih kung orang aman Santosa bana ya lah. Sekilo tuh amas berapa? Amunnya amas sagram 2 juta 2 miliar. Itu kan mah luar biasa ya Allah sudah ya kalau wajib zakat dah berapa zakatnya dah. Nah, ya kan? Al-qanaah bil qut. Tatkala seseorang merasa sadar bahwasanya hidup tidaklah selamanya, maka 3 yang bakal berubah di dalam kehidupannya. Yang pertama an-nasyat fil ibadah. Dia akan semangat untuk beramal beribadah. Yang kedua al-qanaah bil qut. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang keempat nih yang kita baca nih ya Allah. Ta'jilu taubah. Dia akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bah, kada lawas lagi hidup di dunia. Laka saya bertaubat. Laka saya minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala kalau pina kada sambat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang malam yugharghir, selama roh berada di tenggorokan. Selama masih ada roh, ya kan? Selama masih ada roh, maka masih diterima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kemaksiatan, sebanyak apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, asal mau bertaubat. Sampai kapan waktunya batas kita bertaubat? Malam yugharghir, selama roh kita masih berada di tenggorokan. Nah, nyaroh kita tuh keluar mulai kepala, ya kah? Basasar mulai batis hilang, batis nih sampai ke pinggang hilang, sampai ke parut hilang, sampai ke dada hilang, sampai ke tenggorokan. Ada apa lagi ya ya kan ini nunggu matinya aja lagi. Nah, wasari'u ila maghfiratin, dan hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, laka kasih minta ampun. 4 tanda orang itu untung. Yang pertama, ingat lawan dosa. Untung orang ingat lawan dosa nih. Mun orang kada ingat lawan dosa tuh celaka lah. Yang kayak pian juga bisa anak buah kada merasa bisian salah muar iyalah muar. Orang nih kesalahan batuyok. Tapi kada merasa bisian salah melihat aja muar. Kayak itu Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, tatkala nya bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang yang bersih dari dosa, bukan. Ya kan, mereka punya dosa, namun mereka minta ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Banyak lah para aulia wassalihin, sampai-sampai dikatakan awwaluhum nusus wa akhiruhum khusus. Awalnya jadi penjahat, banyak ya Allah kisah-kisah. Ya kah? Banyak kisah-kisah wali awalnya penjahat melakukan kejahatan, dapat taufik, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, beramal, beribadah, minta ampun nya jadi wali jadinya. Banyak kayak itu. Nah, makanya di para kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bukanlah mereka yang bersih daripada dosa, tidak, mereka punya dosa. Mereka punya dosa, namun mereka menyadari, mengakui, minta ampun, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah mereka lakukan. Wasari'u ila maghfiratin, dan hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 adalah tanda orang itu yang untung. Yang pertama, orang yang sadar bahwasanya dia punya dosa. Untung kalau orang tuh sadar punya dosa, mau minta ampun. Yang kedua, nisyanul hasanat, lupa akan kebaikan, ibadah, ketaatan yang pernah dia lakukan. Jadi dosa kita ingat, ibadah kita lupakan, jangan terpaling. Ya, jangan terpaling. Dosa kada ingat, ibadah diungkit-ungkit. Nah, ini celaka 1000 kali celaka nih. Ya kan? Jadi dosa ingat akan, ya kan? Mun kita nih merenung, ya kalau merenung duduk seorangan atau di tengah malam lah, di 1/3 malam tuntung sembahyang,
Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tuntung sembahyang nih di tengah malam. Ingat kita dosa yang pernah kita lakukan, menetes air mata Uma, itu luar biasa banata. Ya kan? Menetes air mata, oh bahari, aku pernah ini, aku pernah ini, aku pernah ini, aku pernah ini. Minta ampun ya Allah, lo minta ampun. Kapan lagi lo minta ampun lawan ada kalau kada lawan pian. Ya pian maha pengampun. Ampunan pian lebih besar daripada dosa yang pernah ulun lakukan. Kasih sayang pian, rahmat pian lebih luas daripada ibadah yang sedikit ulun lakukan. Ulun hendak minta ampun, ulun hendak surga. Wah, menetes air mata, Oma. Itu ujar Nabi Muhammad, ya kah? Haram api neraka menyentuh kulitnya, dan nanti di hari kiamat semua mata-mata akan menangis. Menangis karena menyesal. Nyesal ya Allah, bahari kada beramal, bahari kada beribadah. Bahari nih selama di dunia kada bersedekah, kada banyak membaca Al-Qur'an, kada ketujuh hadir majlis, kada ketujuh ke masjid, kada ketujuh ini, menyesal tuh menangis. Orang-orang nanti di hari kiamat banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan, menangis. Kullu ainin bakiyah, setiap mata nantinya di hari kiamat akan menangis, menyesal atas perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Menyesal. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat lawan dosa di keheningan malam, di kesendiriannya, di khalwatnya, ketika dia sholat atau ketika di luar sholat, memohon meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat lawan dosa, kemudian meneteskan air mata, ketahuilah itu mata nantinya di hari kiamat tidak akan pernah menangis. Kenapa? Karena dia diberikan keuntungan, pahala, kebahagiaan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ainun bakat min khasyatillah. Nah, makanya wasari'u ila magfirati min rabbikum. Oh, jara Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kalian bersegera. Ayolah kasih, jara Allah ta'ala lah kasih. Ila magfirati min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Nah, jadi pintu taubat tuh terbuka seluas-luasnya. Yang mengambil dapat, yang kada mengambil kada dapat. Itu aja. Allah Ta'ala tuh bahasanya tuh prasmanan. Model makanan tuh prasmanan ya, kalau hendak ampunan ada, hendak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ada, hendak surga ada juga, hendak selamat dalam kubur ada juga, tinggal kita jalan memutiki, ya kan? Hendak surga Firdaus ada, hendak surga Iliyin ada juga, hendak surga ini ada juga, banyak kan surga itu. Nah, hendak masuk surga lewat pintu sedekah ada juga, hendak pintu hendak masuk surga lewat pintu Qiyamul-Lail ada juga, lewat pintu salat jamaah ada juga, pintu majelis ada juga, banyak pintu idkhalus surur ada juga. Nah, orang hendak masuk surga itu kan banyak nih jalannya, seolah-olah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita aja mengambilnya. Yang mengambil dapat, yang kada mengambil kada dapat. Nah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Hendaklah kalian bersegera, ayolah kasih, ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Alah kasih. Nah, jadi tadilah tanda orang yang celaka, tundungakan dulu. Tanda orang yang celaka itu 4. Yang pertama, lupa lawan dosa. Yang kedua, suka mengungkit-ungkit kebaikan, ibadah yang pernah dia lakukan, jangan diungkit-ungkit. Jadi dosa diingat, ibadah dilupakan, jangan tapaling. Yang ketiga adalah memandang masalah dunia kepada orang yang di atas padanya. Nah, ini celaka nih, memandang dunia kepada orang yang lebih hebat, sehingga menimbulkan sifat tomak, terlahir sifat tomak di dalam dirinya, kada pernah puas apa yang dimiliki. Ini memandang ke atas terus. Yang keempat, yang terakhir, memandang masalah akhirat kepada orang yang di bawah padanya. Memandang masalah akhirat di bawah terus. Untung jauh sembahyang jar, nah kayak ini kada maju-maju. Untung jauh ke masjid tuh bang, ada ke masjid. Walaupun seminggu sekali aja ke masjidnya hari Jumat. Tuh bang kawan tuh ada ke masjid sekali. Hari raya ke masjid, jadi
Yang selain itu kada lagi ke masjid, kada sing cungolan. Nah, ini memandang masalah akhirat kepada orang yang dibawa padanya, dan ini akan mendapatkan kabinasaan. Lah, kabinasaan celaka tuh orang pakai. Nah, ya tadi salah satunya adalah lupa lawan dosa. Nah, lupa lawan dosa. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan mendapatkan apa lagi ya? Mendapatkan surga. Lah kasih ya kah? Berarti maghfirah dan jannah ini berhubungan ya kah? Ada saling keterikatan. Bilanya minta ampun surga, nah itu sudah ya kah? Wasari'u ila maghfiratin, nah, betul bang? Wasari ulama magfiratin wa jannatin, pulang ya kan, hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan. Kenapa gerang? Jadi mendapatkan ampunan, jannatin, surga menghadang. Ya kan, bilanya orang minta ampun surga menghadang. Kada peduli banyaknya kesalahan dosa yang pernah kita lakukan, yang penting minta ampun ya. Cuma karena orang minta ampun nih, orang-orangnya aja ya lah, orang-orangnya aja yang sadar mau minta ampun, yang kada sadar nah jangan minta ampun sembahyang jakada sidin. Nah kada sadar ya kalau. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Mudahan kita masuk surga seberatan. Amin. Nah, nyaring masuk surga ya kalau. Dasar hendak masuk surga seberatan ya kalau. Arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seperti apa namanya, langit dan bumi. Luasnya, saking luasnya ya Allah, luas benar. Jadi jangan takutan pian kasasakan dalam surga. Basasakan dalam surga aja. Mulai umat Nabi Adam, bayangkan pian di mana kita aja beandak asa masuk surga aja ya kah? Di mana kehendaknya asa masuk surga aja. Cuma mun kehendak tuh ya, kalau surga itu surga Firdaus. Wah, berkumpul lawan Nabi Muhammad. Kehendak telah sembahyang koler, mengaji koler, baca salawat koler. Nah, surga. Jadi luasnya itu arduha as-samawat wal ard, seperti langit dan bumi. Itu luasnya surga. Lawan pulang surga itu pian, ujar ulama lah, surga itu kaina orang rata-rata umur 33 tahun. Anom 33 tahun tuh. Nah kayak ulun lah orang lebihnya. Weh. Modelnya tuh ya kalau. Nah, Mbak pian membayangkan pian 33 bek hati ulun. Kenapa? Nah jadilah ujar ulama adalah bahwasanya di dalam surga itu kena 4 sifat, 4 ciri-ciri orang-orang yang ada dalam surga. Yang pertama, di dalam surga tuh seberatan rata umurnya nang kayak 33 tahun dah. Nah, 33 tahun pin bayangkan kayak pin bahari 33 tahun, adakah gambarnya? Nah, kayak itu kena. Oh, kayak ini kena masuk surga kena nah. 33 tahun. Nah, kayak itu kena. Kemudian pulang yang kedua, bungas seberatan kada ada yang kada bungasnya. Bungasnya masuk surga ya kalau. Nah, kayak kita aja di dunia mau nyoba duit bungas ya terus ya kalau berduit. Nah, bungas seperti Nabi Yusuf. 2. Yang ketiga, pulang di dalam surga itu ujar ulama tingginya rata. Ya kan? Ya kan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kan seberatan tuh kumpulan. Kalaunya ibaratnya seadanya masuk surga, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang rendah ya lah. Nah, selucu jadinya bisa kita diurahkan oleh umat Nabi Adam. Umat Nabi Muhammad dijajaknya bisa tajajak sekolah. Umat Nabi Adam tuh kan di dalam riwayat 60 hasta aja. Nah, 60 hasta tuh berapa ya? Hasta tuh kain lah, berarti 3,5 meter lah. Kurang lebih ya kalau 60 hasta berarti 30 meter. 30 meter manusia pin bayangkan.
Makanya masjid nih berapa? Siapa ada kada? Lah Pak Haji Samtullah 30 meter tuh amun rumah tuh tingkat berapa ya? Tingkat 4 lah. Nah bayangkan tuh rumah tingkat 4. Tingkat 4 lah. Inya anu Bang 8 meter gitu lah Pak Haji Samtullah. Nah 30 meter ya Pak, 30 meter 60 hasta tuh kan. Nah itu umat Nabi Adam, kita yang 2 meter kada sampai. Bayangkan ya. Nah, jadi karena di surga itu tingginya tuh rata seberataan. Ya, rata seberataan. 3 ada ya kalau. Yang keempat bapandre pakai bahasa Arab. Nah, ngene guru yang kada bisa guru aja. Omon yang pertama nanti oke aja ya kalau umur 30 tahun oke ACC guru ya jare bungas oke aja ACC ini bungas seberataan ya kalau masuk surganya kemudian pulang tingginya sama rata berataan jadi kada ada yang handap kada ada yang rendah kada ada yang tinggi kada ada rata sama sepantaran seberataan bahasa Arab nih kada bisa ulun jar nah coba membayangkan kamu di dalam surga itu masing-masing pakai bahasa daerah masing-masing bingung. Orang Kalua pakai bahasa Kalua, orang Jawa pakai bahasa Jawa. Kayak apa kita? Batamu sesaman kayak apa? Sesaman pakai bahasa Arab sih, Den. Nabi Muhammad pakai bahasa Arab sih, Den. Seorang pakai pian ulun kan lucu jadinya. Nggak pakai bahasa Arab seberataan. Nah, pakai apa guru jarang ada bisa ke bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya mun pian banyak ini ibadah gitu yang mau ulah bisa tuh. Pian membaca Quran, pian hadir majelis, pian walaupun di dunia kada bisa, tapi ibadah pian banyak. Nah itu yang membisakan pian karena di dalam surga. Nah, yang penting ibadahnya dulu. Kayak kisahnya bahasa Arab tuh kena aja dulu, ibadahnya dulu. Siapa kan? Nah itu tuh. Kalau bisa memikirkan bahasa Arabnya, beribadah kada, biar bahasa Arab, biar lihai bahasa Arab nih ya Allah lah. Bahasa Arab mana aja yang pusha, yang pasaran bisa, tapi sembahyang kada ya percuma. Intinya ibadahnya juga. Nah wajannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya kan? Surga itu luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin diperuntukkan hanya orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa aja diberi. Surga yang masuk surga lah orang-orang bertakwa aja. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan tuh orang bertakwa tuh minimal takwa lah. Minimal takwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Nah, kemudian pulang sifat-sifat orang yang bertakwa tuh pulang dijelaskan pulang. Yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Sifat-sifat orang yang masuk ke dalam surga nih. Yang ketujuh berinfak dalam keadaan orang yang kada tahu atau orang yang tahu fisarra dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan ad-dharra itu susah lah. Fisarra wa dharra berinfak dalam keadaan senang atau nyaman atau susah. Nah, senang atau susah. Waktu nyaman nya berinfak, waktu susahnya berinfak juga. Ya, jadi kita berinfak bersedekah itu kada menunggu nyaman lah. Nah, kenapa? Menunggu duit banyak, berlebihan. Kan jangan menunggu duit banyak, berlebihan, bujur. Jangan menunggu duit banyak, Nah, itu karena orang yang masuk surga kayak itu, nya kada menunggu duit banyak bersedekah. Bahkan di dalam kubur itulah apa di dalam Al-Qur'an tuh ya. Sesuatu yang disesali oleh orang-orang yang sudah ada di dalam kubur adalah mereka selama di dunia mengumpulkan harta lah, namun mereka tidak berinfak. Nah, harusnya kan kita bekerja, kita mencari rezeki lah, itu tatkala tak kumpul rezeki kita infakkan. Harusnya seperti itu. Nah, ini sesuatu yang disesali oleh orang-orang yang ada di dalam kubur. Kemudian wa qala ta'ala wa yut'imuna ta'am. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah.
dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bighairi hisab, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi salafun salih bisri nabi wa ali nabi sri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.